Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihudahu ila liqa'i yaumillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalatil khair ibtigha'a wajhi wa qarbihi wa sababihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pelajaran kemarin kita sampai di mana? Oi. Ma'ano? Coba mana? Oh, tak belajar. Hah? Sampai di mana? Rukun-rukunnya sujud. Oh, rukun-rukunnya sujud. Iya, kemarin udah dijelaskan tentang rukun-rukunnya sujud. Pembahasan tentang bagaimana kita sujud. Wajibnya ketika kita sujud. Jadi, ketika kita sujud itu kita harus meletakkan daripada anggota badan kita yang 7. Yang pertama apa? Kening. Iya. Yang kedua telapak tangan, perut telapak tangan atau telapak jari. Yang ketiga kedua lutut, ya kan? Yang keempat telapak kaki. Nah, disyaratkan bagi ketika kita sujud itu dengan kening, itu diharuskan, wajib kita ketika sujud itu kening kita tuh harus memberatkan keningnya tersebut ketika menempel di tempat yang kita sujudkan. Kalau seandainya seandainya di situ ada kapas tersebut jadi gepeng, jadi kempes. Itu katanya ulama. Jadi tandanya beratnya atau tidak, cek macukun nempel tek mare pun ten tak cukup nikah atau bengambang nih kesambian set ya ngambang gitu antara nempel tidak nempel ngambang ya, harus nempelnya harus jatuh kepala itu ke tempat sujud, katanya ulama seperti itu. Dan juga harus keningnya juga harus terbuka, nggak boleh tertutup, mau itu tertutup oleh kofiahnya atau tertutup oleh rambutnya atau tertutup oleh kain atau apapun itu yang ketika itu dibawa sholat, gak boleh, ya kan? Terus juga sujudnya kemarin jelasin juga bagaimana ketika sujud yang belakang, ya pinggul belakang harus lebih tinggi daripada kepala. Sebagaimana orang sujud, seandainya kita sujud di tempat jalannya tinggi gini, miring, ya kan? Bagian kepala lebih tinggi daripada bagian bawah. Ketika sujud, bagian bawah merata sama atas sama kepala, nggak boleh, harus lebih tinggi. Harus lebih. Udah rumah beb, ya nyari tempat sih lain, del model sampean. Macukun bejeng mak nyari tempat singa nikah. Buat ada boleh beb nikah bodoh situng nikah beb, bejeng nggak mampan masjid beb, bodoh nggak nikah masjid. Udah kontekan nikah beb nyari tempat sih lain, nikah tadi tempat lain sampean, iya kan? Sholat di tanahnya, kayak di terasnya, coba jangan yang dekon-dekon, yang anak-anak kini, iya. Jadi sholatnya nyari tempat yang sekiranya ketika kita sujud, pinggul kita itu lebih tinggi daripada kepala. Dah paham ya? Paham. Sebelum kita selesai lanjut, anak sekarang mau tanya sama ente, siwaknya mana? Mari gue tanya lagi sekarang. Timah coba angkat. Yang bawa siwak angkat tangannya. Siwaknya angkat. Mana? Yang bawa siwak angkat siwaknya. Nah. Berapa orang ini? Baru tidak sampai hampir 50%. Belum sampai 50%. Tapi berarti belum sempurna untuk mengamalkan sunnah.
Ini perlu dipertanggungjawabkan, dipertanyakan ini. Majelis apa beremar ya? Apa kun gini kita? Oke. Minggu depan ya. 2 minggu depan bawa siwaknya. Ya, beli siwak macun 10.000 sampai mak ruwet. Duh. Kalau pai beb ya, merokok tak lupa. Iya. Kalau rokok tak lupa, tapi kalau siwak lupa. Ya, tahun depan dibawa ya. Tahun depan, minggu depan. Iya. Minggu depan dibawa ya siwaknya ya. Iya, apalagi bentar lagi Ramadan tarawih. Tarawih pakai siwak. Eman. Ya, sholat tarawih 20 rakaat enggak pakai siwak sayang. Rugi sampean. Rugi sarah. Sarah. Terus lanjut. Setelah itu sujud. Setelah sujud apa? Setelah itu sujud. Sujud berapa kali ketika sholat? 2 kali. Setelah itu apa? Wal julusu bainas sajadatain. Setelah sujud itu di antara 2 sujud itu ada namanya apa? Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud. Yang mana duduk di antara 2 sujud itu termasuk daripada rukunnya sholat. Ya kan? Daripada termasuk rukunnya sholat. Duduknya bagaimana? Ya duduknya itu sama seperti kamu ketika kamu tasyahud awal. Sunnahnya seperti itu. Duduknya seperti itu. Itu tujuannya apa? Untuk membedakan antara sujud yang satu dengan sujud setelahnya. Itu termasuk daripada rukunnya salat. Wa qu'uduhu sunnah. Duduknya itu sunnah di situ. Duduk. Mau tak tahu juga ada remah beb? Ya ada remah caran. Mau duduk sila, mau duduk gimana? Yang penting duduknya itu sunnah. Duduk di antara 2 sujud. Adapun duduk di antara 2 sujud itu wajib. Duduknya model bagaimana? Bebas. Tapi dianjurkan duduknya itu seperti tasyahud. Wa yatma'innu wujuban fil kulli. Nah, begitu juga sebagaimana sujud itu wajib tumakninah. Ya kan? Julus itu duduk di antara 2 sujud itu wajib juga tumakninah. Bagaimana tumakninah? Ya sama seperti kemarin. Apa? Berhenti, diam ketika sujud atau ketika duduk di antara 2 sujud dengan kadar subhanallah. Jadi ketika sujud apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh. Kalau bisa berapa kali? 3 kali. Kalau masih imamnya masih lama, tambah lagi sujudnya yang banyak bacaannya. Berapa? Sampai 11 kali. Sampai 11 kali. Itu. Kita itu sama guru kita kalau sholat di tarif itu lama sujudnya, agak lama sujudnya. Sampai kita baca 11 kali itu nutut masih. Baca 11 kali santak subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Itu sampai. Nah, kalau sunnahnya lagi tambah doanya Allahumma laka sajadtu wa bika aslamtu wa laka sajadtu. Itu banyak doanya, panjang. Kalau mau dibaca enggak apa-apa juga. Khususnya ketika bangun malam. Karena paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya itu ketika dalam keadaan sujud. Nah, sampai mau terus semak pangeran gempang. Pebanyak sujud. Bangun malam sujud, sholat, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau hubungannya kamu sama Allah ketika malamnya itu bagus, insya Allah hari-hari kamu dibikin bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Masalah pasti ada, Pak. Masalah pasti ada setiap hari. Mau sampean masalahnya sampean dengan orang lain atau dengan keluarga atau dengan sanak famili atau dengan bos atau karyawan sampean, pasti ada problem, masalah pasti ada, ya kan? Problem pasti ada. Mau kadang bisnis sampean naik, terkadang turun, itu pasti ada, ada. Tetapi ketika kamu itu sering mudawamah atau kamu melancarkan urusan kamu dengan Allah di malam hari, itu Allah bikin gampang masalah kamu. Iya, masalah pasti ada.
Tetapi dibikin lutuf sama Allah Subhanahu wa taala, dibikin ringan. Enggak betoh rajo sampean sampat betoh rajo sakit tak sakit. Sakit sarah benih tak sakit boleh benih sakit sakit sarah. Rajo Pak. Nggih. Rajo. Rajo enggak neka ge. Rajo. Enggak napa? Enggak meja enggak neka betoh. Mau tak bocor, mau tak rumah sakit ki untung sampean. Mau tak mati untung ki. Iya. Kena batu sebesar ini sakit. Iya kan? Tetapi kalau kena batu yang cuma debu, betul dilempar. Gersa tak gersa? Tak gersa sampean. Kenapa? Kecil beb. Nah, begitu juga sampean pasti kena musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau musibah sudah dibikin lutuf, dibikin ringan sama Allah Subhanahu wa taala, dikasih kelembutan sama Allah Subhanahu wa taala, itu jadi ringan. Jadi batu yang besar tersebut dirubah sama Allah Subhanahu wa taala seperti batu yang kecil, seperti pasir. Enggak kerasa. Nah, makanya itu. Bagaimana cara kita akan merubah batu yang besar tersebut menjadi kecil? Hubungan kita sama Allah diperbaiki. Oke. Terus ndik jodoh mapan, ndik kelakuan mapan, ndik ngane kenyaman, odik nyaman, ntar ke Mekah Madinah bulan. Hajat nggak nikah. Serobojong. Elek kada beb kadang laku beb seneka. Alasan sebenarnya. Bojong wajib nikah nggak nikah. Apalagi bangun malam. Iya, sampean ini pengen masuk, sampean ini pengen deket sama Allah, pengen deket sama bos. Kalau sampean punya bos karyawan, kalau sampean pengen menjilat bagaimana caranya? Iya, bawa makanan, ya kan? Datang pagi, ya kan? Senyum depannya bos, caper sampean, iya. Caper cari perhatian. Sampean begitu juga sama Allah Subhanahu wa taala. Sampean pengen diperhatikan sama Allah, caper ke pengairan sampean. Yang punya bos sampean tuh Allah. Yang punya pekerjaannya sampean tuh Allah. Yang ngatur hubungan sampean tuh Allah. Kalau hubungannya sampean bisa cari caper sama Allah Subhanahu wa taala, dibikin gampang sama Allah. Gimana caranya caper sama Allah? Jaga malam. Bangun malam. Meskipun hanya 15 menit. Ya, sebelum subuh, ya. Tarhim, sebelum tarhim 5 menit jaga sampean. Langsung ngalak wuduk bojong sampean. Bojong apa, Beb? Bojong witir. Tahajud. Salat sunat tahajud rakaataini lillahi taala, bojong. Mari gitu salat witir. Mari gitu doa pun sampean. Doa segala macam. Apa aja sampean doa pun. Itu aja cukup. Itu namanya caper. Caper sama pangeran. Itu caper sama Allah. Kalau sampean caper sama Allah, diperhatikan sama Allah, bagaimana urusan sampean? Gampang. Itu. Ya. Nah, caper itu juga bisa kita dapat ketika kita sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud kita bisa dapat. Kenapa? Penghambaan seorang hamba itu dilihat ketika dia sujud, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bangun malam duduk sujud, pabit sujud. Pabit sekalian sampean. Yang lama, jangan lama. Sejam boleh. Oke, 1 jam boleh. Hajat minta sampean. Nangis boleh. Nangis boleh. Tetapi jangan sampai sesungguhkan. Sampai keluar huruf batal degi bajengah. Ya, percuma. Nangis boleh, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang paling dekat seorang hamba kepada Allah itu ketika sujud. Ya. Nah, begitu juga julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud, pakai tumak ninah juga. Dengan kadar subhanallah. Apa bacaannya kalau sunnahnya? Yaitu Rabbighfirli warhaba. Berisi tak siapa? Coba. Baca apa?
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Saya enggak tahu siapa loh. Ya, itu sunnah baca seperti itu. Itu semua doa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu diharuskan juga wajib tumakninah, ya kan? Setelah itu apa? Wat tasyahhudul awal. Selanjutnya rukun setelahnya. Yang keberapa itu setelahnya? 8. Iya, 8 itu tasyahhudul awal. Tasyahhudul awal. Tasyahhudul awal. Yang pertama tasyahhudul awal setelahnya. Apa itu tasyahhudul awal? Yaitu pengucapan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu anna Ayo. Mak bingung kepi. Sengaja aku lupa salah, malah sampean bener lagi. Ada lupa kepi sampean. Ayo coba at-tahiyatul Assalamu alayna Asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma Sayyidina Muhammad. Ya, itu tasyahudul awal. Itu sama juga tasyahudul awal. Iya, sama juga tasyahudul awal. Ya, cuman tasyahudul awal itu ketika tasyahud kita sama, wajib tumakninah juga di situ. Wajib duduk, harus sunnahkan duduk ketika tasyahudul awal, ya kan? Begitu juga setelah tasyahudul awal, tasyahudul akhir. Tasyahud yang terakhir. Ini tasyahudul awal yaitu tasyahud yang pertama. Tasyahudul akhir, tasyahud yang terakhir. Ya kan? Itu. Tasyahudul akhir itu wajib hukumnya. Hukumnya wajib karena rukun perkataan di dalam sholat itu ada 2, Fatihah sama tasyahud. Selebihnya sunnah. Yang wajib itu Al-Fatihah sama tasyahud. Apa itu? Yaitu tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Iya. Itu wajib. Itu wajib. Nah, makanya dikatakan di sini at-tasyahudul awal. Begitu juga tasyahud yang terakhir. Itu wajib. Bagaimana tasyahudul akhir? Tasyahudul akhir yaitu syaratnya yang pertama harus bahasa Arab. Mau diterjemahin tidak boleh. Harus pakai bahasa Arab. Begitu juga sama seperti Fatihah, memperhatikan daripada huruf-hurufnya dan tasydid-tasydidnya. At-tahiyatul 2, mubarakatus 3, salawatut thayyibatu lillah 4, 5. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Nah, itu semua. Dan perlu diperhatikan juga ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Muhammadan Rasulullah, tidak, Muhammadar Rasulullah. Ya, itu perlu diperhatikan. Maka dikatakan syaratnya tasyahud itu kamu harus bahasa Arab dan kamu memperhatikan huruf-hurufnya dan memperhatikan daripada tasydid-tasydidnya. Ya. Terus ketika tasyahud juga harus mendengarkan diri sendirinya. Cok mek komean tanda suaran. Sekiranya sampean mendengarkan diri sampean. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Cok keras gelu sekiranya orang sampingan gitu. At-tahiyatul mubarakatuh. Nggak anak-anak kini sekolah apa? Iya. Cukup sekiranya sampean tuh dengar at-tahiyatul. Sampai sampean dengar
Dan perhatikan daripada tasdid-tasdidnya dan huruf-hurufnya. Itu perlu diperhatikan. Ya, paham ya? Itu tasyahud. Udah. Selesai tasyahud apa? Yaitu kemudian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum salam. Salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Yaitu salawat itu harus juga diperhatikan hurufnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga harus diperhatikan. Salawat. Khususnya tasyahudul akhir. Tasyahudul akhir pakai salawat apa? Ibrahimiyah. Afdolnya. Kalau pakai salawat biasa boleh? Boleh. Tasyahudul akhir sampean mari santak bojong at-tahiyatu barakatuh salawatu thayyibatu assalamualaikum ayuhan nabi rahmatullah assalamualaikum asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi boleh tapi lebih afdalnya sampean pakai salawat Ibrahimiyah ya sunnah Ibrahimiyah. Beb saya tidak mau pakai salat Ibrahimiyah terus saya mau pakai Dalailul Khairat betek tak napa. Dalailul Khairat satu tebel tuh. Bocah kepi. Tak napa ngiring pun. Yang penting kula bajeng dibik sampean bajeng dibik diki. Kula tak ada timakmu sampean. Okey. Boleh. Yang penting solawat sama Nabi Muhammad. Mau disingkat boleh juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempang tak gempang bajeng? Sekejap tak sekejap bajeng? Sekejap pun pak. Sekejap ni dengan orang malas. Padahal kalau kita sholat pakai wajibnya doang itu tadi itu, ya kan? Baca takbir, baca Fatihah. Habis baca Fatihah langsung ruku, enggak baca surat. Ruku tumakninah tok subhanallah. Iktidal subhanallah. Sujud subhanallah. Duduk di antara dua sujud subhanallah. Sujud lagi subhanallah. Ya kan? Berdiri lagi. Sama yang kedua juga begitu. Terakhir at-tahiyatu mubarakatuh salawatu asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi. Berapa menit, Pak? Tak ada Pak semenit paling. Okey. Tak ada Pak semenit. Sebentar enggak sebentar salat? Gampang tak gampang solat? Kalau sampean istiqomah ngerjakan solat seperti itu dan sampean enggak pernah tinggal, sudah cukup. Sudah cukup. Sampai ada satu badui datang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau saya solat 5 waktu saya puasa di bulan Ramadannya, saya zakat keluarkan zakat saya, ya kan? Haji saya kalau haji saya puasa. Apakah saya masuk surga? Kata Nabi Muhammad, apa? Kalau kamu bakal masuk surga, kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kalau emang kamu benar melakukan seperti itu, bakal masuk surga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kita. Tak tahu saya bikin ruwet, Pak. Baca ni kecil-kecil, Pak. Nggih, sebentar. Beb, saya habis nukang, Beb. Kedok kebi, Beb. Najis tak najis. Bismillah sudah bajang. Bismillah. Kun ngalak sarung kebi tutup, ngalak wuduk bajang pun sampean. Selama itu tidak najis. Macukun semen, Pak. Najis tak najis semen? Tak najis. Kakak betah. Najis tak najis? Tak najis. Mencek sabar. Ya, di sawah. Najis tak najis? Selama itu enggak najis, enggak apa-apa solat sudah. Enggak apa-apa solat. Yang penting solat. Bu Beb tak pantas ngadep pangeran, ngadep Allah, pakaiannya kita kotor, ya itu lain lagi masalahnya. Itu daripada bab adab kita dengan Tuhan kita. Itu lain lagi babnya. Yang penting kita seorang solat dulu. Oh iya. Boleh nak ngodo mari mandi sungai ke, Duk? Mandi sungai. Betah kepi. Saya kelampina gantikan lebih repot. Langsung bojong. Boleh selama itu menutupi aurat, solat. Solat. Gampang enggak gampang?
Gampang. Kita yang bikin ruwet kadang-kadang. Ki mandi ada, ki ini ada, ki ini ada. Itu sunnah semuanya, semua sunnah. Kalau sempat diamalkan, kalau sempat amalkan. Paham ya? Selanjutnya yang terakhir apa? Wassalamu minas sholati fardun. Dan salam itu daripada sholat itu hukumnya fardun dan termasuk daripada rukunnya sholat. Iya, daripada termasuk daripada rukunnya sholat. Bagaimana itu salamnya? Ya kan? Paling sedikitnya salam itu bagaimana? Assalamualaikum. Cukup pun. Ya. Jadi salam saat tahiyat nomor Assalamualaikum warahmatullah. Jadi assalamualaikumnya itu ketika masih ngadap ke kiblat. Ya. Ngadap ke kiblat. Ya, makanya dikatakan syaratnya salam itu yang pertama, ya, syaratnya salam yang pertama sampean harus duduk, dalam keadaan duduk. Yang kedua, mendengarkan dirinya sendiri. Assalamualaikum. Benemok ke mau antok, tak ada suara nah. Iya. Bukan hanya keluar bibir doang, cuma tidak ada suaranya, harus ada suaranya. Ya kan? Terus begitu juga salam itu syaratnya apa? Harus ada tasdidnya assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Nih. Bodoh kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Tak cukup. Harus diulangi lagi. Assalamualaikum. Ya. Begitu juga salam. Assalamualaikum. Pakai kum. Benih pakai ha. Assalamualaihim. Tak boleh. Tak boleh. Terus juga assalamualaikum jangan ke. Assalamu. Detik kada. Ngapa sakit orang kada. Alaikum. Tak boleh. Mak pula tak sadar pas ngalak kopi. Assalamu, ngalak kopi seret. Wih lupa. Alaikum. Sah tak sah? Tak sah. Tak sah. Harus langsung disambungkan. Assalamualaikum. Dan assalamualaikumnya harus pakai kum, pakai mim. Tak boleh ditanggung-nanggung. Assalamualaika. Tak boleh. Tak boleh. Harus assalamualaikum. Itu. Lah jadi model bukan. Baca macam gunda iya jadi model sampean. Tak usah ada model dah. Tak usah pakai model-model sudah langsung assalamualaikum. Cuman kayak gitu, tak usah pakai model-model dah. Assalamualaihim, assalamualaika, tak usah. Ya. Tapi yang banyak orang itu lupa. Ya kan? Itu masalah assalamualaikum nah itu. Assalamualaikum. Assalamnya tuh gak kedengeran. Ya. Assalamualaikum. Terus yang paling penting juga harus menghadap kiblat ketika assalamualaikum. At-tahiyat assalamualaikum warahmatullahnya mau sampean ngadep kiblat dan ngadep kiblat terserah. Yang pasti ketika assalamualaikum sampean ngadep ke kiblat. Kemudian ngadep ke mana? Ngadep ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Dan yang ngadep ke kanan ini bukan sampeannya tapi kepalanya tok. Cuk kepiak. Assalamualaikum. Ngene, batal sampean. Karena ketika sholat wajib menghadap kiblat tuh dadanya. Ya. Assalamualaikum nuraqbi ini. Ndak. Ya. Assalamualaikum. Ngadep itu. Assalamualaikum ngadep ke sini. Balik lagi. Assalamualaikum baru ngadep lagi. Baru ngadep ke kiri. Mau ditambah tak apa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Baru ngadep ke kiri. Iya. Jadi salamnya itu menghadap kiblat. Ini yang paling penting. Cuk sampean assalamualaikum. Assalamualaikum. Salah. Yang pasti assalamualaikumnya menghadap kiblat. Ya. Paham ya? Saya enggak salah, ya. Dan assalamualaikum itu ke kanan dulu, cek ke kiri kada, sampean kiri kada lagi.
Beb, kalau seandainya saya ke kiri dulu bagaimana? Kalau sampai ke kiri dulu, ya balik lagi ke kanan. Balik ke kanan. Dan salam itu yang wajib cuma sekali. Yang wajib cuma sekali. Kemana? Yaitu ngadep ke kanan tok itu. Assalamualaikum warahmatullah. Kiri wajib gak? Enggak wajib, sunnah. 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 Jadi gitu. Jadi sunnah. Seandainya sampean cuman astagfirullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, assalamualaikum, langsung sampean cukup. Tak apa-apa dak. Tak napa. Sah salatnya. Iya. Sah. Gampang tak gampang? Singkat Pak, mun gawe singkat aku bajang nih Pak. Singkat engko. Jak praktek kaki dekik terabih sampai aku enggak nikah. Cerai ongku sampean bajang. Iya. Cerai ongku. Iya. Jadi salamnya 2 kali. Iya, kalau 1 kali tidak apa-apa. Nah itu. Ini salat tuh kayak gini. Paham tidak paham? Gampang ya salat ya. Kalau kita dengar ada berapa jadi rukunnya salat? Tumak ninah nggak dihukum. 17 sama tumak ninah itu ya. Sama tumak ninah jadi 17. Jadi setiap masing-masing punya tumak ninah itu jadi 17. Jadi gampang Pak salat ini Pak. Tidak usah berbuat. Tidak usah dibikin ruwet. Ayo makanya ayo yang pulang salatnya masih bolong-bolong, ayo yang semangat. Ini salat sudah gampang, syariat sudah bikin gampang. Ya, kalian sudah tahu caranya salat, sudah kerjakan. Kerjakan. Beb, alhamdulillah salat wajib saya ini sempurna Beb, pakai sunnah-sunnahnya segala macam. Iya. Sunnah. Nah, habis itu tambahin salat sunnah. Salat sunnah. Kalau salat sunnah dia bekberak tak apa-apa dah. Salat sunnah. Tojuk tak apa-apa sampean. Pakai yang wajib aja tak apa-apa. Fatihah sama tahiyat. Yang penting salat sunnah gitu. Setelah salat sunnah sudah terbiasa, baru dilengkapi dengan yang sunnah-sunnahnya, salat sunnahnya. Iya, begitu. Jadi kita nggak bisa langsung diamalkan semua, tidak bisa. Yang wajib dulu kerjakan. Itu. Makanya salaf dulu, orang soleh itu dulu nggak bikin repot masalah salat Pak. Ada satu orang tidak pernah sholat. Ditanya sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bentak bojong bet, kata Habib Ahmad. Iya Beb, saya tak tahu bojong Beb. Orang Badui Pak, orang gunung. Tak ada hidupnya dari bayi sampai tua, hidupnya sama kambing. Hidupnya di tenda. Gersang Pak, di tengah-tengah gurun. Ditanya sama Habib Ahmad, kamu tidak pernah sholat? Tidak tahu sholat saya Beb. Islam aja baru tahu dari antum, kata dia. Ya udah sholat, kamu bisa apa? Kata dia. Kalau yang biasa dibaca ketika minum kopi itu tahu gak kamu? Oh yang biasa habaib itu Beb kopi ya, Al-Fatihah. Sebelum bisa minum kopi itu Al-Fatihah li sahibul kahwa, Al-Fatihah. Oh bisa saya Beb. Baca Fatihah itu bisa Beb. Ya, sudah sholat cukup kata Habib. Sudah baca itu aja sholat. Baca itu Beb. Iya baca. Baca itu. Disuruh sholat seperti itu. Dapat lagi perempuan, datang ke Habib Ahmad, ditanya, bisa apa kamu? Saya tidak tahu sholat, Beb, saya tidak tahu agama. Tidak tahu agama kamu? Iya. Kamu bisa baca Fatihah? Tidak tahu Beb. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, tahu Beb, sering saya dengar Beb. Ya sudah, sholat kamu pakai baca Bismillahirrahmanirrahim dah. Atur dah, sepenting berbajang. Iya, sepenting bajang. Ada satu lagi orang. Satu orang datang lagi sama Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Habib, saya enggak tahu sholat Beb, katanya. Saya enggak tahu sholat, enggak tahu caranya sholat. Ya sudah, kamu taunya apa sekarang? Ya taunya saya ya wirid Beb. Apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Taunya gitu doang Beb. Ya sudah, bojong dah. Bojong. Ketika masuk masjid ini orang ini namanya Aun. Bojong dah. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Tak tahu sholat. Orang masjid semua caci maki dia. Bojong apa benda? Yang tak guna, main di masjid dong.
Keluar ben, mun becukun main rame benda atau cok tak sama masuk masjid, keluar. Katanya orang-orang ribut. Habib Ahmad itu di rumahnya. Dengar seperti itu orang-orang tadi dibilang sama Habib Ahmad, Habib baik ngadu. Ini ada on Habib ganggu kita sholat apa? Masa Habib awiritan bojong, tak baca Fatihah, tak baca apa? Awiritan. Katanya Habib Ahmad, tidak usah inti larang dia sholat. Dia sudah mau ngadap sama Allah, mau sholat tuh alhamdulillah sudah. Kok inti perepot, kok inti larang-larang. Sudah, biarin dia ngadap sama Allah. Biar dia dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu, ya, dia itu cinta, senang sama sholat. Meskipun sholatnya dia seperti itu. Kalau dia sudah cinta sama sholat, insya Allah terus dicinta sama Allah Subhanahu wa taala, maka gampang bagi dia untuk mempelajari tentang surat yang lain, untuk mempelajari ilmu yang lain, katanya Habib Ahmad. Sudah, sepenting bejeng ada, tak usah mikir isi lain, mau ini harus wajib ini. Kalau sampean mau sholat dulu, harus belajar tasyahud dulu, baca Fatihah dulu, baca tak jeng bejeng, Pak. Tak sholat sholat. Yang penting sholat aja dulu. Makanya kita kalau anak kecil itu umur 7 tahun kita disuruh sholat. Wa'muru bis-sab'i, ya kan? Wa'mur bis-sab'i wadribuhu fil ashri, katanya kan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suruhlah anakmu umur 7 tahun itu untuk salat. Dan pukullah ketika umur 10 tahun, pukul pakai siwak. Dan yang dipukul tuh betisnya. Iya, yang dipukul betisnya. Cok pukul pas hara, Pak, takut. Takar potong, rusak sampean. Oke. Pukulnya pakai siwak. Setelah itu sudah. Itu umur 7 tahun disuruh sholat. Nah, kita sekarang mau tanya, disuruh 7 tahun suruh sholat, bejeng apa? Jadi tak tahu bejeng. Baca Fatihah tak bisa, bacanya tak bisa. Terus bagaimana? Sudah suruh aja sholat. Ikutin caranya Abah bagaimana sholat, itu ikutin dah. Wow, susah anak kecil kan ya. Yang penting suruh sholat. Kenapa? Karena kalau kita sudah dilatih dari kecil untuk suruh sholat, besarnya bakal sholat. Adapun cara dia baca itu sambil berjalannya waktu. Sambil berjalannya waktu itu belajar. Nah begitu juga kita. Kalau kita dapatin teman-teman kita tak bisa baca Fatihah, tak bisa baca Quran, tak bisa baca apa-apa, ilmu tak oning. Bon tak bojong bon, anjing kok tak bojong, po. Iya terus bojong kok ya, bojong ngaji kada tepak. Dari bojong tak ngaji tak tepak, tak saben percuma. Nah, itu yang salah di antara kita. Disuruh ngaji dulu biar sholat. Ngaji dulu kamu, baru selesai kamu ngaji betul ngajinya kamu, bacaan Fatihahnya betul dan yang lain-lainnya betul dan tahu wajib-wajibnya sholat, baru kamu sholat. Kalau kamu tidak belajar dulu, tidak sah sholat kamu, percuma kamu sholat. Nah itu salah. Itu salah. Jadi kalau kita dapat sholat dulu, biarkan sholat dulu. Sholat. Bagaimana dia bisa sholat di situ? Toro aki. Toro aki. Nah itu. Makanya seperti itu. Jadi kalau kita itu pengen ngajarin orang seperti itu, jangan dipaksa. Gampang nggak agama Islam? Gampang. Yang bikin repot itu kita, ya. Wallahu a'lam bissawab. Mana, Beb? Sudah. Jam berapa? Kurang 15 katanya. Terakhir. Iya. Yang terakhir ya. Yang terakhir juga diperhatikan itu bagi teman-teman at-tahiyatulnya itu ya. Tahiyatnya diperhatikan. Iya. Sholawat sama Nabi Muhammad SAW juga diperhatikan. Ya kan? Itu banyak dari teman-teman kita itu kadang-kadang sholawatnya nggak benar. Tahiyatnya juga nggak benar. Itu diperhatikan. Pokoknya sampean bacakan Fatihah sama tahiyat sama sholawat, itu yang betulkan. Itu dibetulkan. Ya. Alhamdulillah sekarang kita nih berada di penghujung daripada bulan Rajab ya. Rajab ini sudah mau keluar. Apa hasilnya kita? Hasil pahala kita nih apa? Tanaman kita nih bagaimana sekarang? Itu diibaratkan Rajab itu waktu kita menanam.
Sya'ban kita menyirami daripada tanaman kita. Ramadan kita panen. Kalau Rajabnya itu kita semangat dalam ibadah, insya Allah Sya'bannya juga semangat. Kalau Sya'bannya semangat, insya Allah Ramadannya semangat. Kalau sampean di bulan Rajab itu nanam 1 hektar kentang misalnya, iya, pasti bulan Sya'ban sampean tuh bakal nyiram kentang 1 hektar. Banyak tak banyak? Banyak. Dan bulan Ramadan pasti panen sampean. Panen kan? Kentang sebanyak 1 hektar. Itu kalau mulus. Kalau mulus, kalau bagus tanamannya. Nah, begitu juga kita. Kalau Rajab ini kita nggak nanam sama sekali, nanamnya cuma 2 biji, ya itu nyiram 2 biji, nyiram banyak 1 hektar, tak mungkin. Tidak mungkin. Terus mau panen nanti 1 hektar, tidak mungkin. Kenapa? Nanamnya kamu cuma 2 biji. Nah, begitu juga kita sekarang ini. Di awal Rajab kita ini nanam yang banyak. Nanamnya itu bagaimana, Beb? Nanamnya itu bersihkan kita punya hati. Kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita istighfar. Makanya dikatakan syahrul istighfar. Hari buat kita istighfar sama Allah. Istighfar, minta sama Allah, doa sama Allah, tadarruk sama Allah, bangun malam minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu malam 1 Rajab. Selesai bulan Rajab baru kita pindah ke sholawat. Kenapa? Waktunya nyiram. Sekarang kurang berapa hari lagi? 2 hari lagi. Hah? Besok sudah. Besok sudah Sya'ban. Nah, malam ini sampean jaga malam. Minta ya Allah, gabulkanlah Rajab saya. Jadikan Rajab saya ini sebagai hujjah nanti di akhirat. Bukan hujjah yang menghancurkan saya, tetapi hujjah yang menguatkan saya untuk masuk ke dalam surgamu. Jangan jadikan bulan Rajab ini saksi nanti di akhirat yang memberatkan saya. Jadikan saksi yang meringankan saya untuk masuk ke surga. Gitu, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, insya Allah makanya dikatakan amal itu yang baik itu khawatimuha, terakhirnya bagaimana. Nah, akhirnya kita bagaimana? Kalau akhirnya bagus, insya Allah bagus. Iya, insya Allah bagus. Khairul umuri khawatimiha, itu paling bagusnya perkara itu paling akhirnya. Begitu kalau kita meninggalnya masuk baca la ilaha illallah, masuk surga. Meskipun banyak dosa, sepenting baca la ilaha illallah. Begitu juga Rajab sudah mau keluar, kita bagaimana? Kita bagaimana? Apa yang kita dapatkan bulan Rajab? Kita sudah puasa berapa kali? Nah, begitu juga Sya'ban. Sya'ban diusahakan kita juga begitu, banyakkan sholawat, persiapkan buat Ramadan. Puasa kalau bisa dalam sebulan itu 2 kali atau 3 kali kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, puasa di bulan Sya'ban. Nah, nanti malam nisfu Sya'ban begitu juga. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk menyambut daripada bulan Ramadan. Sampean bertamu ya coba Habib Umar bin Hafid mau datang ke majlis Inan. Belum mas sampean. Seandainya belum masih cok minaminan tok. Apa sih persiapan kimi sampean, Pak? Iya. Yang mau disiapkan apa sampean? Mau tak cat ke majlis Inat seret. Banner semua diganti steril. Iya kan? Semua ini warga-warga semua nyambut ya. Marhaban ahlan wa sahlan ya. Apa segala macam undangan semua tersebar, ya kan? Cari tempat yang bagus, ini siapkan hotelnya, siapkan tempatnya, fatwalnya, semua disiapkan. Iya kan? Benar tak benar? Iya, kenapa? Kapan Habib Umar datang? 2 bulan lagi, Beb. 2 bulan lagi. Setelah 2 bulan lagi, lewat 2 bulan, lewat 1 bulan, berapa sebulan lagi Habib datang? Iya,
tambah lagi persiapan, tambah jojo, sebut panitia bersih tak boleh lagi. Kadang saya duduk di sini apa? Kenapa ngapain duduk? Cari-cari takut ada yang masih kurang, ada apa untuk persiapan. Panitia dipanggil semua baris. Nanti kamu pegang ini, kamu bagian ini, setiap panitia pegang kartu, ada ini ya segala macam. Wah, heboh. Selama berapa bulan? Selama 2 bulan. Semakin dekat, semakin heboh. Iya. Keluarga yang dari mana datang, ada Habib Umar ini, datang semua, yang dari sini datang, yang dari sana datang. Tujuannya satu, untuk menyambut tamu besar. Untuk menyambut tamu besar. Itu. Ketika tamu besar, siap sudah. Iya. Makannya sudah siap, jamuannya siap, tempat duduknya tamu yang lain siap, jamaahnya semua tamunya siap, hadrohnya siap. Munsyidnya disiap, kalau perlu munsyidnya latihan dulu. Qosidahnya nanti ketika Habib datang baca qosidah ini, yang ini. Hadron, saya nggak salah, mau salah pecat. Misalnya. Ya, syutingan, saya nggak syuting apa tepak gitu. Lampunya segala macam harus steril, harus bagus, sempurna, gitu. Iya kan? Iya. Ketika Habib Umar datang, sudah jadi semua enak sudah. Sampai pulang Habib Umar disediakan puas, senang semua. Iya kan? Sampai Habib Umar datang puas pulang, selesai acara, senang pulang sudah. Iya kan? Nah begitu juga. Coba sampean Habib Umar datang 2 bulan lagi ke Majlis Sinat, ada nyantai Habib. Panitia nyantai. Apa? Sebenarnya dah. Iya kan? Ketika datang Habib Umarnya, kita masih nyantai. Jamaah membludak, tak tahu makannya bagaimana, panitianya kacau, ini kacau, semua orang masuk seenaknya. Sampai Habib Umarnya ditarik di sana sini, nggak ada steril tempatnya, fatwalnya tidak ada, segala macam. Ya kan? Berantakan semuanya. Akhirnya apa? Habib Umarnya ditarik-tarik sampai sakit segala macam. Ya kan? Sampai yang ditarik-tarik sampai sini. Sampai gak kurus, makannya bagaimana tidak tahu, minum kopinya hadron sebodona. Ya, akhirnya apa? Ada. Ketika datang kecewa tak kecewa? Kecewa. Beli boleh, kapok tak beli boleh. Cokop payah. Apa? Kurangnya penghormatan. Nah begitu juga kita. Ini Ramadan kita mau datang. Apa persiapan kita? Semakin dekat Ramadan, semakin dekat, apa persiapan kita? Saya mau Ramadan harus bagaimana caranya nih, mau persiapkan begini, siapkan begini. Iya begitu persiapkan. Nah mulai sekarang ini kita masih ada sisa 1 bulan lagi. Ayo dah, yang tadi sudah terlewat sudah nyusul yang lain. Tuh. Gerak cepat. Apa? Puasa, bangun malam, baca Quran, latihan, ya kan? Sholat banyak, sholat sunnahnya. Ya, mau bisa dikit Ramadan cari si bojeng, si nyaman, si nyantai, tak usah tak santaan. Ramadan kita mau ibadah kok tak santaan buat ngebutan. Mari cepet beb, mari selesai beb. Sholat tarawih itu sholat sunnah, benih wajib. Mau sampean main sholat cepat sejaman dibi, itu tidak menikmati. Iya, mau sholat tarawih cepetan, tidak menikmati. Kamu mau ibadah dinikmati. Penyaman, pesantai. Kenapa? Ibadah kok tujuannya. Mau tak santaan ke apa bojeng? Iya kan? Buat apa terus sholat? Apa taksirnya, asarnya buat kita, bekasnya buat kita. Kan begitu. Nah dari sekarang ayo latihan kita. Baca Qur'annya ayo. Puasanya bisa latihan juga. Jadi masuk bulan Ramadan tak lemes boleh. Iya. Semua yang perlu dipersiapkan di Ramadan ayo. Sahurnya apa yang segala macam, buat makannya nanti sahur tak usah repot lagi, tak usah pusing lagi, cukup buat ibadah aja. Ramadan menyiapkan berapa kali hatam? Saya insyaallah 1 Ramadan ini insyaallah 15 kali hatam. Wah bismillah. Insyaallah Ramadan nanti saya 2 kali hatam atau 3 kali hatam. Bismillah. Ngaji pun sampean gitu. Kalau bisa kerjanya tutup, tak usah laku boleh pun. Ramadan cukup 9 bulan, orang dulu begitu. 9 bulan sudah kerja, cukup dah.
Ya, 10 bulan sudah kerja, cukup 1 bulan tidak usah kerja, khusus buat ibadah. Biar yang lain khusus buat kerja. Nah, itu yang hebat. Itu yang bersiapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik dan hidayah kepada kita semua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.